semua ya Allah. Tadi didoakan semoga anak-anak yatim jadi anak yang soleh dan solihah. Lalu anak yang masih punya orang tua nggak didoain gitu? Ya enggak, tetap didoakan. Kebayang kalau kita punya anak kagak bisa ngaji, apalagi kagak bisa baca Al-Quran, subhanallah, sedih perasaan kita, sedih hati kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam dengan ikhlas, semoga hutangnya lunas. Banyak hutang ya? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam dengan suara yang keras, semoga cepat-cepat dipanggil Allah. Amin gitu. Ulangi. Saya doakan semoga yang jawab salam dengan suara keras, semoga cepat-cepat dipanggil Allah. Kok gak ada yang amin? Ke tanah suci Mekah menjalankan ibadah haji. Oh, saya tahu. Orang sini kalau dipanggil Allah namanya innalillahi. Dipanggil Allah itu labbaik Allahumma labbaik. Berarti kita menjalankan ibadah haji, semoga semuanya dipanggil oleh Allah. Amin ya Rabbal. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Yang hadir pada kesempatan hari ini Allah berikan kesehatan, amin ya Rabbal. Salawat salam mudah-mudahan tercurah terlimpah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati panitia penyelenggara, ada spanduk ya, santunan anak yatim, pengurus DKM, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya. Saya doakan semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam urusannya, amin. Semoga disehatkan zahir dan batinnya, amin. Para donatur semoga usahanya lebih maju. Yang belum nikah semoga dapat jodoh. Nenek-nenek yang jomblo semoga nikah lagi. Yang dagang semoga dagangnya maju. Yang rumah tangganya cekcok semoga akur, amin ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kecapean dulu Ibu-ibu, bapak-bapak, di mana datang bulan Muharram, kita sering mengadakan santunan terhadap anak-anak yatim. Bahagia banget anak yatim jikalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW sangat memuliakan anak yatim, bagaimana Rasulullah SAW sangat mencintai anak yatim. Bahkan beliau mengatakan
barang siapa yang hidupnya pengen bertetangga dengan Rasulullah di surga, maka bahagiakanlah anak yatim. Insya kita salawatan dulu nyok sama-sama. Allahumma stop, kompak masing-masing nyanyinya, sholawatnya bareng-bareng, nadanya seimbang. Siap ya? Allahumma sholli. Lagi suaranya lebih kompak lagi, yang ikhlas. Kenapa? Kalau ibu-ibu ngumpul paling senang main band kepret. Siap. 1, 2, 3. Allahumma Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu-ibu paling senang kalau ngaji itu ada irama dan nadanya. Soalnya kalau ibu-ibu ngaji itu mudah ngantuk. Apalagi kalau nenek-nenek, ya Allah, kakinya dilurusin. Nenek. Tapi alhamdulillah kalau saya perhatikan jamaah ibu-ibu lebih kompak. Alhamdulillah, di mana-mana pengajian yang paling kompak ibu-ibu. Hampir setiap kegiatan ibu-ibu selalu kompak. Ngaji ulangi, ngaji, arisan, sampai ngomongin orang kompak. Tetangga beli motor baru, suara apa? Mulut motor, itu suara mulut. Tetangga beli motor baru, pokok tahu nggak? Apaan? Oh, apaan sih? Tetangga kita. Lah ono kan suaminya udah meninggal ya. Iya. Nah ono beli motor baru kok. Ih, masa sih? Ih, tahu nggak? Setiap ba'da isya dia itu keluar ngaji kali. Ya, ngaji. Boro-boro. Lihat bibirnya merah. Jangan-jangan, nah mulai ini bibi. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia itu selalu nongkrong dekat pendopo 45. Hah? Mulai datang tetangga yang lainnya, pokoknya ibu-ibu kompak. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu sini bukan kompak ngomongin orang, tapi kompak mengadakan peringatan menyantuni anak yatim. Amin. Hadir di pengajian kompak. Amin.
sampai berbakti pada suami juga alhamdulillah kompak. Yang kompak, yang kagak ya kagak. Bang, apa? Mau ngaji? Sono ngaji. Nanti bang mau pakai bedak. Hei, Pak, lama amat tuh pakai bedak. Umben. Ih bang, kalau ngaji tuh serapi. Lubtu thiyabin nazifatin wa qattuhu. Pakai baju yang bersih. Bener-bener. Lah orang lagi ngapain? Bikin alis. Bang, apa lagi? Punya penggaris. Ngapain? Supaya seimbang. Apanya? Alis. Biar generasi milenial ingat umur 45 tahun. Alisnya segede ulet keket. Bah, apalagi? Bantuin apa? Bantuin apa? Pensil alisnya udah potong. Lah terus ambilin itu tuh. Apaan? Penggorengan. Lah belakangnya kan hitam. Lah dicolek. Udah gaya belum bang? Berangkat ngaji pakai motor. Baru sampai gang ternyata hujan gede. Longsor. Ya itulah ibu-ibu. Kompaknya tapi alhamdulillah. Bu, kalau mau dandan jangan di luar tapi buat suami. Jangan sampai ibu-ibu kalau ke pengajian dandannya cantik-cantik tapi sayang pulang dari pengajian jilbabnya dicopot. Gerah. Ternyata jam 10:30. Saya bingung kalau ngisi malam gimana. Saya takut ditinggalin. Kalau ngantuk nanti kita ngomong sendiri. Ibu-ibu kalau mau bercermin, kalau mau dandan di depan suami. Kenapa? Istri yang hebat adalah ketika dipandang suaminya maka suaminya bahagia. Jangan sampai suami baru pulang kerja Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Udah masuk lagi dikunci. Harusnya suami datang, ibu sudah pakai bedak. Ambil parfum. Wangi. Suami datang. Dia mau medik kali. Ya Allah, biarin dianggap memedik sama suaminya. Jangan sampai kayak di sono, ibu-ibu mau ngaji cakep bagus, mau ke pasar cakep. Nah ini masalah. Loh kenapa masalah? Sama tukang ojek wangi, sama suami bau ketek. Naik ojek senang tuh tukang ojek. Kenapa? Ibu-ibu sebelum naik ojek pakai parfum, seger. Agak ada gejulukan, digejeluk-gejeluk. Pas sama suami, ya Allah, apalagi suaminya yang pulang kerjanya Sabtu Minggu, ibu-ibu kagak pernah dandan, ibu-ibu nggak pernah berseka. Sekali suaminya datang, ya Allah, pakai kutang doang. Syukur kalau kutangnya bagus, lah pakai peniti. Sekali suaminya langsung bilang, bebe, Allahu Akbar. Kenapa bang? Nyangkol dia. Ternyata bibirnya kena peniti. Makanya yuk, alhamdulillah, mudah-mudahan wasilahnya kita duduk memuliakan anak yatim, rizki kita Allah mudahkan, amin ya rabbal.
Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika datang bulan Muharram kita memuliakan anak yang dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah anak yatim. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hikmah menyantuni dan bagaimana esensi dari menyantuni agar mereka kelak anak-anak yatim menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah karena dia memuliakan orang tuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu-ibu saya mau tanya, kalau anak sama handphone mahal mana? Yakin? Ulangi. Ibu-ibu saya mau tanya, kalau anak sama handphone mahal mana? Anak apa handphone? Jawab kompak kok. Anak atau handphone yang mahal? Yakin? Kira-kira ibu punya handphone harga 3 juta dibanting sama anaknya? Kira-kira emaknya merengut atau senyum? Melotot atau bahagia? Melototin anak apa melototin handphone? Jadi anak sama handphone mahalan? Innalillahi. Ibu waspada. Hari ini anak-anak kita, generasi kelak yang kita harapkan, kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Bu, ingat ketika dulu hamil, Masya Allah. Besok namanya Bu. Ketika ibu hamil, ingat, Masya Allah, perutnya semakin hari semakin membuncit. Mau duduk susahnya minta ampun ya Allah. Karena dihamil. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, ya Allah. Biasanya duduk nonton TV enak, pas perutnya semakin buncit, perutnya semakin besar, mau tidur tengkurap pegal, mau terlentang capek. Ingat, 9 bulan itu mengandung. Tak lama kemudian sang suami yang lagi kerja di luar kota ditelepon. Ayah, iya Bu, mules. Kenapa? Kayaknya perutnya mau meledak. Kok meledak? Ibu mau melahirkan ya Allah. Detik-detik itu adalah sesuatu yang sangat menegangkan. Jantung berdebar tak karuan. Apalagi dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ibu ketakutan akan melahirkan nyawa taruhannya. Ketika ibu sudah sampai di ruang bersalin, dokter, perawat, dan bidan mengatakan, Bu, relax ya. Iya. Tarik nafas Bu, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kayak gitu kan kalau mau ngelahirin? Hah? Nggak suruh tarik nafas? Tahan nafas Bu sampai maghrib. Ya innalillahi. Betapa bahagianya ibu detik-detik itu ketika mendengar suara suami datang. Masya Allah, azan di telinga kanan anaknya dengan suara merdu. Walaupun suami ibu qori, walaupun muadzin di masjid, kagak pernah azan di telinga bocah pakai nada azannya Mekah. Pernah nggak ada yang azan Mekah di telinga bocah? Allah.
tahu sama suami kalau azan di telinga bocah jangan kenceng-kenceng, takut budek. Cukup dengan suara yang syahdu, tapi suami ibu azannya dengan penuh perasaan. Telinga kanan diazani, telinga kiri diiqomah. Kemudian bayi itu ibu bawa sampai di rumah. Apa yang terjadi? Ibu tenang, rileks, anak nangis. Berisik. Berisik. Ya Allah, ibu ikhlas, anak nangis, apalagi jam 12 malam ibu lagi tidur morok. Ada suara dari luar datang, nempel di pipi tuh bocah. Ibu kagak pernah gini kan? Pakai perasaan. Cek. Aman kan nih? Sepindah. Takut meledak. Kagak ada asuransi, BPJS saya udah mati. Ibu, ketika anak dilahirkan, penuh dengan kasih sayang ibu merawatnya. Apalagi ketika nyamuk menggigit telinga, menggigit pipi bayi, kagak pernah ibu pakai marah, tapi ibu mau nepak nyamuknya aja pakai perasaan. Coba kalau nyamuk nempel di telinga suami. Tega ya. Tapi ketika anak lahir, Masya Allah, ibu ikhlas. Bahkan lagi tidur, bayi nangis. Ibu bangun. Bayangkan kalau seandainya bayi nangis, suami yang bangun, kira-kira ibu dibangunin apa kagak? Dibangunin. Ma. Oh. Bayi nangis. Oh, ibu langsung bangun. Tapi beda kejadian ketika yang bangunnya ibu, suami masih ngorok. Ibu kagak pernah ngebangunin suami, percuma. Kagak bakal bangun. Kamu pengen apa sih, Dek? Nangis mulu ah? Sebelah. Bahaya. Makanya pantas Al-Quran menggambarkan anak itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, anak itu sebagai perhiasan. Ibu-ibu saking pengen pada punya perhiasan, Masya Allah. Bu, ingat, kalau kondangan, kalau lagi ngumpul kayak gini, jangan nanya masalah status. Nek, iya Bu, udah nikah belum? Bang, umur 30 tahun, gadis belum nikah. Ditanya, udah nikah belum? Belum. Ayo buruan nikah, lagi hujan mulu nih. Apa urusannya? Sekali anak 30 tahun masih gadis belum nikah, diomongin. Beres anak gadis itu nikah. Udah punya anak belum? Belum. Ayo dong, mumpung masih muda. Kayaknya kalau di Shopee ada produk bayi, banyak yang order. Jangan nanya-nanya kayak gitu, karena itu adalah dosa yang tak terasa, apalagi sesama wanita. Ketika anak yang ditanyanya, punya anak berapa? 1. Ayo dong nambah, mumpung masih muda. Please, kerja anak tiap malam lah kagak jadi-jadi. Jangan ditanya kayak gitu mah. Tetapi paling bahaya ketika ditanya, lu anaknya berapa? 15. Oh, wah, banyak banget.
serba salah. Padahal yang namanya perhiasan itu hanya aksesoris biasa saja. Tapi bagaimana orang yang rumah tangga puluhan tahun tidak punya anak, dia lagi nyetrika sambil bersenandung dan bernyanyi, 10 tahun sudah aku berumah tangga. Sedih. Suaminya datang baru pulang ojek, langsung teriak, jangan bersedih, jangan berduka. Anak sebagai perhiasan, tapi yang kedua, anak sebagai ujian. Anak adalah ujian bagi kita. Anak adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Maka waspadalah. Pak, ngaji yuk. Ih, nanti Boma bukan nggak pengen ngaji, malu sama ustazahnya, malu sama pak ustadz yang ngajarnya. Malu kenapa? Tuh bocah kan umurnya baru 4 tahun. Nanti kalau bocahnya umur 10 tahun udah SD, nanti mau bakal rajin ngaji ke majlis taklimnya. Jangan-jangan nanti kok yang bagian solawat di musola, di majlis taklim. Keren. Anaknya 4 tahun alasan kagak ngaji karena bocahnya suka ribut, suka main-main. Anaknya udah kelas 6 SD, diajak sama tetangganya, "Pok, anaknya kan udah kelas 6, ayo ngaji." Aduh, mohon maaf. Kenapa lagi nih? Pok hamil lagi. Masalah. Alasan anak dijadikan penghalang, padahal emang dia kagak senang ngaji. Tapi yang paling bahaya, hadirin, yang paling berbahaya adalah anak nomor 3 menurut Al-Quran. Apa Al-Quran gambarkan anak yang ketiga? Anak adalah musuh bagi kedua orang tuanya. Kapan anak itu musuh? Ibunya rajin sholat, ayahnya rajin ngaji, ibunya rajin ibadah, tapi Allah titipkan anak, sayang banget tuh anak kagak dididik ilmu agama. Berarti kelak ketika terjadi suatu hari nanti orang tuanya wafat, ayah ibunya meninggal, anaknya meninggal, maka anak akan protes sama Allah ketika orang tua masuk surga, anaknya ke neraka. Ya Allah, Pak, masa mama aku masuk surga, aku masuk neraka? Nggak adil. Terus pengennya gimana? Mama masukin neraka. Tuh bocah begitu. Ya kalau divisualisasikan, kejauhan ngomongin surga neraka, kasih gampang, yang paling gampang berdasarkan rasional kita. Ibu nanti besok pagi sarapan pakai daging rendang, anaknya kasih oncom sama toge atau sama genjer. Mama papanya makan daging, anaknya kasih oncom sama genjer. Kira-kira tuh bocah bakal protes enggak? Protes. Mama curang, masa aku cuma oncom. Itulah anak. Anak itu bakal protes. Makanya yuk, di sini ada pesantren. Titipkan anaknya ke pesantren. Supaya apa? Supaya kelak tidak jadi musuh bagi orang tuanya. Harapan kita semua, ya Allah, tadi didoakan semoga anak-anak yatim jadi anak yang soleh dan solihah. Lalu anak yang masih punya orang tua nggak didoain gitu? Ya enggak, tetap didoakan. Kebayang kalau kita punya anak kagak bisa ngaji, apalagi kagak bisa baca Al-Quran, subhanallah, sedih perasaan kita, sedih hati kita. Apalagi kelak ketika orang tuanya sedang sakaratul maut, anaknya datang pakai mobil Fortuner karena rumah kita masuk gang, ibunya dikabarkan mau meninggal, tuh bocah panik. Bu, sering denger nggak tetangganya meninggal anaknya pada nangis? Sering denger nggak? Nanti di rumah kita kalau kita meninggal jangan ada yang nangis. Bagaimana caranya? Titipkan ngaji, titipkan ke pesantren, minimal ngaji di TPA.
Supaya apa? Ketika ibunya sakratul maut lagi cengap-cengap, bukannya tangisan yang keluar, tapi bacaan Al-Quran. Mamahnya lagi sakratul maut, anaknya langsung wudu, ambil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Yang ngajinya anak sendiri. Saya khawatir jika suatu hari nanti bapak atau ibunya meninggal, anaknya kagak bisa baca Quran, tuh bocah panik nyari ustad. Dia lari ke sebelah kulon, diketuk rumah ustadnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustad. Ini kemana sih? Anak lagi panik, orang tuanya lagi sakaratul maut. Ternyata, Waalaikumsalam. Nah, ibu, Pak Ustadznya kemana? Oh, ada apa gitu? Mamaku mau meninggal dunia. Kapan? Sekarang. Oh, Ibu, enggak, maksudnya lu mau ngapain kesini? Pak Ustadznya suruh baca Quran. Ya? Emang kagak tahu? Apaan? Pak Ustadznya lagi dirawat. Di mana? RSUD. Kapan? Udah 3 hari. Emang kenapa? Lah kemarin tahlilan makan becetrok, pedes, makan seblak tulang, mencret tuh ustadznya. Dirawat di RSUD udah 3 hari belum pulang. Terus yang baca Qurannya siapa? Ya kagak tahu. Coba nyari ke Pak Haji, ke Pak DKM. Anak lari ke rumah DKM. Diketuk pintu rumah DKM, ternyata yang ngebuka bukan DKM-nya, melainkan istrinya. Sang istri mengatakan bahwa suaminya sedang rapat dengan bupati di Cibinong. Terus yang baca Quran siapa? Ya nggak tahu ya. Nyalu aja baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Makanya ngaji. Sedih banget tuh kalau itu kejadian sama rumah kita. Bu, yang saya khawatirkan pada tahun ini, pada generasi hari ini, anak-anak kita sering main handphone, lebih giat nonton handphone, lebih lama bersama handphone dibanding bersama Al-Quran. Yang saya khawatirkan kelak akan terjadi di keluarga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga ini tidak terjadi ketika ayah atau ibunya sakratul maut. Anak kagak ke rumah ustaz, kagak ke rumah Pak Haji, kagak kemana-mana, tapi tuh bocah ambil handphone, YouTube. Kebayang nggak kita meninggal dunia, anak kita nggak baca Quran karena dia nggak bisa, diambil YouTube. Pembacaan Al-Quran Qori Internasional Haji Muammar Syir'ah. Muncul YouTube. Sekarang itu gak usah pakai diketik, jadul diketik mah, pakai suara. Keluar, ibu lagi sakratul maut, bapak lagi sakratul maut. Digedein tuh volumenya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillah, 3 detik kemudian muncul Sofi COD, Sofi COD, bisa bayar di tempat, Sofi COD. Ibu bapak kira-kira ridho apa kagak ketika meninggal dunia sakaratul maut yang didengarkan di telinga kita bukan lantunan Al-Quran melainkan Sofi COD? Ridho? Ridho enggak? Titip anaknya ngaji. Jangan sampai ya Allah anak maghrib buta kita. Ya kan? Ya Allah, selebel ngaji. Kalau anak terkenal ngajinya sih keren. Jangan sampai terkenal Masya Allah pakai celana cingkrang,
spiral. Apa sih namanya? Spiral. Bedanya apa? Terkenal. Bu, ayo titip ngaji. Di sini mumpung ada masih pesantren, masih ada yang mau mengajarkan anak-anak kita ngaji. Jangan sampai kelak anak kita akan jadi musuh bagi orang tuanya. Ya Allah, ibu sakaratul maut, anaknya banyak, tiba-tiba muncul sopi COD, sopi COD. Ayahnya, kalau bisa izin sama Allah, ibu kagak bakal jadi mati dah. Coba bangun lagi dah, mau mendidik anak yang baik supaya ngaji. Padahal harapan kita adalah anak kita pengen dijadikan nomor 4. Apa itu? Doa kita semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Anak-anak yatim semuanya. Anak yatim ini ya? Anak-anak yatim, siapa yang di sini pengen jadi orang yang sukses? Ada tuh? Yang pengen jadi orang sukses, angkat tangannya. Siapa yang pengen membahagiakan orang tuanya, angkat tangan. Wah, hebat. Bapak dan Ibu, setiap anak, setiap orang tua pasti pengen saling membahagiakan. Tetapi apa yang terjadi? Fenomena dengan banyaknya anak dibebaskan menggunakan handphone. Ini akan menjadikan problem tersendiri bagi para orang tua. Jangan bangga ibu, anaknya bisa gerak-gerak main TikTok, jangan bangga. Tapi ibu harus bangga kalau anaknya pandai mengaji dan baca Quran. Anak-anak yatim, siapa yang di sini ayahnya sudah meninggal, ada nggak? Kenapa ketawa? Bener kan nanyanya? Lah daripada tadi di belakangin mulu tuh bocah dalam hati, kapan selesai? Kapan selesai? Ya Allah, ya Allah. Siapa? Siapa yang ayahnya sudah meninggal, angkat tangan. Wah, semuanya kan yatim. Siapa yang Allah sisakan di dunia ini selain ayah? Siapa? Ibu. Siapa di antara kalian yang pengen mendapat keridhaan Allah dengan peninggalan Allah sisakan ibu kita, maka itulah jembatan kesuksesan kalian. Anak-anak, siapa yang ayah dan ibunya masih hidup, angkat tangan. Bu, kita juga anak. Ibu-ibu yang orang tuanya masih hidup, angkat tangan. Ustaz dikit. Ustaz, kok ini mak orang nggak kagak diajakin ya? Dia yatim piatu ya, Nek ya? Ya Allah, disantuni itu nenek-nenek. Oh enggak, Nek? Nenek ayahnya udah meninggal. Terus santuni, udah peot nenek mah. Bu, kalau anak kita walaupun sudah rumah tangga, kita walaupun sudah dewasa bahkan tua, tetap kita adalah anak bagi orang tuanya. Mohon izin 30 menit ke depan saya akan bercerita yang memantik emosi, terutama adalah anak-anak yatim, karena ini menjadi terapi umumnya bagi kita, anak-anak yang masih punya orang tua. Anak-anak yatim, janganlah kalian bersedih karena ayahnya meninggal. Janganlah kalian berputus asa, maka ini suatu bukti. Jangan bersedih karena ayahnya tiada, tetapi berbahagialah karena orang-orang di luar sana banyak yang peduli pada kalian. Tetapi ingat, hadirnya kalian di sini, megahnya panggung ini, hebatnya tenda yang terpasang hanya karena kehebatan kalian. Kenapa kalian hebat?
Karena Rasulullah memuliakan kalian. Maka ingat, ketika mendapatkan santunan, sampaikan kepada orang tua kalian, berikan kepada mamah kalian. Jangan sampai ketika santunan menjadikan goflah, menjadikan mereka lupa akan diri dan kebutuhannya. Yeay, santunan. Emang kenapa kalau santunan? Aku dapat santunan kemarin 500.000. Terus mau buat apa? Beli HP baru. Jangan sampai buat beli handphone baru, gunakan yang lebih bermanfaat. Ada anak yatim yang pada zaman Rasulullah itu sukses. Siapa dia? Ibunya gak bisa jalan, ayahnya sudah meninggal. Demi membahagiakan seorang ibu yang Allah sisakan, anak yatim itu pengen ketemu Rasulullah. Mama, Iya nak. Ibunya sakit, anaknya juga sakit. Lu gatel lu bocah. Anak yatim pengen ketemu Rasulullah karena dia hidupnya pada masa Rasulullah. Dia izin pada ibunya. Mama, Iya nak. aku ingin berjumpa Rasulullah. Silakan nak. Kau temui Nabi Muhammad. Titip pesan dari mamamu yang sedang sakit. Mama tidak bisa berjalan, mama tidak bisa kemana-mana selain duduk di kursi ini. Kemana-mana kamu yang membantu mama. Siapa? Tapi ingat nak, Kenapa? kamu jangan terlalu lama di rumah Rasulullah karena mama butuh bantuan. Anak yatim pengen ketemu Rasulullah, pesan ibunya jangan terlalu lama di rumah Rasulullah. Apa yang dilakukan anak yatim itu? Dia berjalan ke kota Mekah bertemu dengan Rasulullah. Ternyata sungguh sangat disayang, Allah belum takdirkan anak yatim ini ketemu dengan baginda Rasulullah. Rasulullahnya sedang berjihad, bertemu dengan istrinya, menyampaikan bahwa Rasul sedang berjihad. Anak itu langsung balik lagi, kagak nunggu di rumahnya Rasulullah. Lalu ibunya nanya, "Nah, Ya, Bu. kau ketemu Rasulullah? Tidak, Bu. Kenapa?" Rasulullahnya sedang berjihad, jadi keluar rumah. "Oh, kenapa kamu tidak menunggu?" Aku sangat menyayangi ibuku. Saya yakin Rasulullah juga paham. Ternyata dia ikhlas tidak bertemu dengan Rasulullah hanya karena pengen memuliakan ibunya. Lalu apa yang terjadi? Anak itu terus ngurusin ibunya hingga suatu ketika ibunya berkata kepada sang anak, "Nah, Iya, Bu. ayah kamu sudah lama meninggal. Aku juga tahu. Jangan-jangan Jangan-jangan apa? mamamu sebentar lagi juga akan menyusul ayahmu meninggal." Siapa yang tidak sedih ketika Allah sisakan yang namanya ibu? Tiba-tiba ibu mengatakan, jangan-jangan sebentar lagi ibu akan menyusul ayahmu. Nah, Iya, Bu. sebelum ibu meninggal, ibu punya satu permintaan. Ibu pengen apa? Aku kan lagi sedih. Anak itu mulai menangis. Ibu itu mengatakan, "Nah, ibu kagak pengen apa-apa. Ibu cuma pengen satu. Jika kau mampu, wujudkan keinginan ibu. Jika kau tidak mampu, berusahalah sekuat tenagamu." Ibu sebenarnya pengen apa sih? Ibu pengen naik haji lah. Ibu rindu Baitullah. Ibu rajin baca Quran, ibu rajin puasa, tapi ibu belum pernah naik haji karena ibu adalah orang miskin. Apa yang dilakukan anak yang baik? Anak yatim itu berusaha dengan sekuat tenaga. Dia menggembala kambing milik tetangganya. Dia menjadi pekerja bagi tetangganya. Ketika dapat upah, anak itu lalu membeli anak sapi. Kemudian anak yatim itu membuat kandang sapi bukan di samping rumahnya, melainkan di atas dataran tinggi atau gunung. Setiap pagi anak itu naik ke atas gunung. Sapinya digendong,
Pas sore sapinya digendong naik lagi ke atas. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Sapi yang tadinya kecil, tadinya peot, tiba-tiba menjadi besar. Lalu dia berkata pada ibunya, apa yang dia katakan? Ibu, Iya nak. ayo kita naik haji sekarang. Sekarang naik haji gak bisa sembarangan, nak. Ada waktunya. Ibu, kita kan orang miskin. Ya walaupun orang miskin naik hajinya sama-sama dengan orang kaya. Maksud aku, berangkatnya jalan kaki. Kamu lupa ya nak, Lupa apa? ibumu kan gak bisa jalan kaki. Ibumu lumpuh nak. Ibu, yang jalan kaki aku. Lalu kau tinggalkan mamamu. Ih, aku akan gendong ibu sebagai wujud cintaku pada ibu. Apa yang dilakukan anak itu? Anak yatim demi membahagiakan ibunya, dia ridho ibunya digendong dari Yaman menuju kota Mekah sebagai bakti cinta, bukti bahwa anak itu memuliakan ibunya. Berjalanlah ia dari Yaman menuju kota Mekah. Panas matahari dia tidak rasakan. Kenapa? Lebih panas lagi ketika sang ibu melahirkan. Panas, sakit itu dirasakan ibu dengan ikhlas. Anak itu pun ikhlas. Sampai di kota Mekah, ibunya dibawa keliling tawaf, digendong sampai anaknya. Lalu ibunya berdoa pada Allah, ya Allah, saya ridho ya Allah, punya anak yang baik ya Allah. Dia sakit ya Allah, sembuhkan. Apa yang terjadi? Sakitnya dia Allah sembuhkan karena doa orang tuanya. Yang kedua, ibunya berdoa, ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Jika tetangga tidak ada yang kenal anakku satu-satunya laki-laki, kagak masalah tetangga gak kenal ya Allah, izinkan ya Allah. Karena anakku miskin, jika tetangga tidak ada yang kenal, izinkan malaikatmu mengenal anakku ya Allah. Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, ibunya pulang ibadah haji meninggal. Singkat cerita, anak itu pun meninggal. Lalu apa yang terjadi? Ketika anak yatim itu meninggal, ternyata yang takziah, yang melayat, yang sholat jenazahnya, yang ngurus bahkan menggendong jenazahnya bukan Pak Lurah, bukan Pak RW, bukan Pak Camat, bukan Bupati, bukan Presiden, melainkan para malaikat. Kenapa anak yatim itu Allah muliakan? Karena dia memuliakan ibunya. Kenapa dia memuliakan ibunya? Karena Allah mengambil ayahnya, sisa ibunya. Dia tidak sia-siakan ibunya, dia jaga ibunya, dia urus ibunya. Anak-anak, ingat nggak ketika mama tidur, mama bangun karena teriakan kita masih kecil. Bahkan mama ketika asik lagi makan, ya Allah, diaduk-aduk makan semur jengkol, tiba-tiba kita waktu masih kecil, Mama, kenapa? mencret. Mamanya ikhlas, senyum. Tapi ingatlah, setiap langkah manusia itu adalah puzzle episode per episode. Wahai anak-anak yang memiliki orang tua yang mendengarkan suara Kang Didin malam hari ini, ingat, mamahmu ridho lagi makan nikmat, tiba-tiba kamu BAB di celana, berak di celana, warnanya kuning, kental. Mamah lagi makan, mamah senyum. Dede, ecet ya. Cuci tangan mama, dicebukin bokongnya, dibedakin bokongnya. Setelah itu bokongnya dicium sama mama. Wangi.
akan berubah episode. Kang Didin mau tanya nih yang sama yang di depan. Kalau nanti mama kamu yang tadinya cantik mendadak jadi peot karena usianya semakin sepuh, ayah kamu yang tadinya gagah tiba-tiba menjadi rentah karena usia sudah tua. Episodenya dibalik. Ayahnya sudah tua, lagi sakit. Kita anaknya yang dulu dirawat, yang dulu diasuh, yang dulu diurus, sekarang dibalik. Orang tuanya sakit. Kita selaku anak sehat, udah banyak duit, udah punya rumah, punya kendaraan, tiba-tiba mamanya sakit stroke. Anaknya lagi makan tuh, makan seafood. Mamana langsung apaan, Mak? Kira-kira kalau mamanya mencret, kita selaku anaknya bakalan marah apa senyum? Senyum apa marah? Senyum apa marah? Gak usah dijawab, tapi nanti diamalkan. Karena banyak anak yang ketika diurus orang tuanya ridho, ikhlas, tapi apa yang terjadi jika episodenya diganti? Mamahnya yang BAB di celana, ayahnya yang BAB di celana, anaknya lagi makan malah melotot. Ya Allah, jorok. Banyak anak yang begitu, nak. Jangan seperti itu. Mamanya lagi sakit, dianya jalan-jalan, healing dong, healing. Please deh, lebih penting mana jalan-jalan atau ngurusin orang tua? Jawab jujur.